Ya, tetap jaga kesehatan ya dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik itu mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, tetap memakai masker dan menjaga jarak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Kita silakan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Arugana Mastu Nawasida. Ya, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, cerdas, PPK Jaya. Ya, lanjut. PPK cerdas, berkarakter, dengan nafas Luar biasa. luar biasa. Tuntas Jaya. Ya, udah. Kita lanjut ke ya untuk absensi anak-anak. Ya, untuk absensinya silakan dibuat di Google Classroom. Silakan klik Google Classroom-nya untuk absensi kalian. Ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang triguna. Untuk penilaian, ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, penilaian sikap. Teknik penilaian sikapnya ada sikap sosial dan sikap spiritual yang nanti akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada teknik penilaian pengetahuan. Ibu akan memberikan tes objektif pada akhir pembelajaran. Dan yang ketiga, Ibu melakukan penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan yang nanti akan Ibu berikan LKP. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, Ibu share screen dulu untuk materinya anak-anak.
Ya. Terlihat nak slide-nya ibu? Terlihat slide-nya ibu nak? Terlihat nak? Terlihat. Ya. Nah, hari ini materi kita adalah triguna dalam diri. Sebelumnya, ibu mau menanyakan, kalian masih ingat tak susila dan asusila? Masih ingat tidak? Susila dan asusila. Masih. Susila itu apa? Ya, perbuatan yang baik. Asusila, perbuatan yang tidak baik. Nah, bisakah kalian menyebutkan contoh-contoh dari susila dan asusila? Ada yang bisa bantu ibu? Yang susila mana? Menolong orang. Menolong orang. Lagi? Sembahyang dengan rajin. Ya, belajar dengan rajin. Lagi? Bantu orang tua. Membantu orang tua. Lagi? Ayo. Mengerjakan PR tepat waktu. Mengerjakan PR. Ya. Lagi? Bersedekah. Bersedekah. Ya, kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contoh dari susila. Nah, ibu nanya sekarang, apa itu contoh-contoh dari asusila? Melecehkan orang. Apa? Melecehkan orang. Mencuri. Membohongi orang lain, mengejek orang lain. Ya, itu Suka mencuri. Ya, suka mencuri. Ya, Merendahkan orang lain. merendahkan orang lain. Ya. Ya, semua itu contoh dari susila dan asusila yang tadi kalian sebutkan. Nah, perilaku-perilaku dari kedua hal tersebut sangat didominasi oleh adanya sifat triguna dalam diri seseorang. Baik itu sifat yang satwa, rajas maupun tamas dalam diri seseorang. Ya. Apabila ketiga-tiganya ini apabila sikap satwa yang mendominasi, maka lebih banyak orang itu akan berbuat baik. Apabila sikap rajas dan tamas yang mendominasi, maka akan orang itu lebih bersikap yang tidak baik. Nah, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran dari hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari triguna. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian triguna. Dan yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri dari triguna. Nah, masuk yang Nah, bisa dilihat slide-nya di sini. Ya. Triguna. Kalian tahu tidak apa itu triguna? Tahu. Ya, apa nak? Triguna itu Tri artinya tiga dan guna artinya empat. Jadi triguna menjadi kesemacam manusia. Hidup manusia. ya, ada 3 sifat. Nah, triguna ini kita bawa dari sejak lahir, bahkan sudah ada pada saat kita dikandung dalam rahim ibu. Ya, ketiga sifat ini tidaklah bisa dipisah-pisahkan. Kita miliki sikap satuam saja satu tidak bisa, sikap raja saja satu tidak bisa, sikap tamas saja satu tidak bisa. Ketiga ini ada dalam tubuh diri seseorang, yang mana sifat dasar ini satu sama lain
saling bergejolak, ya, untuk saling mengalahkan, ya. Nah, nanti bisa dilihat seseorang itu apakah dominan sikap satwamnya, apakah dominan sikap rajasnya, apakah dominan sikap tamasnya. Nanti bisa kita lihat di ciri-ciri triguna pada diri seseorang. Nah, sebelum itu kita lanjut dulu ke di sini ada sloka Bhagawan Gita 18.40 yang menyatakan bahwa Natat asti priti yam fadivi devesu fa punah satwam prakti jair muktam yad evih syat tibhir gunai, yang artinya tiada makhluk hidup baik di sini maupun di kalangan para dewa di susunan planet yang lebih tinggi yang bebas dari triguna, 3 sifat tersebut yang dilahirkan dari alam material. Nah, dari sloka di atas menegaskan bahwa semua makhluk hidup yang ada, baik itu manusia maupun dewa dalam alam semesta ini, semuanya terpengaruh oleh 3 sifat, yakni triguna, karena dilahirkan dari alam material. Nah, kita lanjut ke pengertian dari triguna. Ibu mau tanya, apa itu pengertian dari triguna, anak-anak? Triguna, tri yang berarti 3, guna yang berarti sifat dasar. Jadi triguna adalah 3 sifat dasar yang mempengaruhi makhluk hidup. Ya, pinter. Ya, triguna berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 kata, yakni tri dan guna. Tri artinya 3 dan guna artinya sifat. Jadi triguna adalah 3 sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup, yang dimiliki sejak dari dalam kandungan sampai nanti meninggal. Ya, kita lanjut ke bagian-bagian triguna. Ada yang tahu bagian-bagian triguna, anak-anak? Yang pertama, Ya, Satwam, rajas, tamas. Ya, satwam, rajas, tamas. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu sikap satwam? Sikap yang tenang, jujur, baik, bijaksana, cerdas, sopan, bersih kerja, itu selalu menegakkan dharma. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, sikap satwam itu ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Baik dalam berpikir, berkata, berbuat. Ya, bijaksana dalam mengambil keputusan. Ada lagi? bijaksana dalam bertindak. Bijaksana dalam bertindak. Ada lagi? Jujur dalam berkata. Tenang saat situasi genting. Tenang dalam situasi genting. Ada lagi? Sopan kepada semua orang. Sopan kepada semua orang, ya. Lagi? Disiplin dalam berperilaku. Bisa. Ada lagi yang bisa memaparkan, Nak? Sikap dari satwam? Suka mempelajari ilmu-ilmu agama. Lagi? Wardi, bisa bantu ibu?
Sikap satwa ini bisa dilihat dari perilaku seseorang, baik itu dalam berkata, berpikir maupun berbuat. Ya, terkait dalam Trikaya Parisuda di sini. Ya, tadi sudah dipaparkan bisa bersikap tenang dalam mengatasi masalah, jujur dalam berkata, bijaksana dalam mengambil tindakan, keputusan, disiplin dalam berbagai hal, dan selalu menegakkan dharma. Nah, bagian yang kedua, sikap rajas. Sifat dari rajas. Apa saja sifat dari rajas, Nak? Semangat, lugas, tegas, sombong, angkuh, kreatif, inovatif, cepat tersenyum, sabar tenang. Ya. Iya. Sifat rajas itu aktif, semangat, lugas, tegas, sombong, angkuh, kreatif, inovatif, cepat tersinggung, dan merasa paling benar. Kalau dilihat dari contoh kehidupan sehari-hari, apakah kalian bisa mencari contohnya? Sikap rajas. Contoh dari sikap rajas. Aktif dalam melakukan kegiatan. Aktif dalam melakukan kegiatan. Yang kedua? Ada lagi contohnya sikap rajas? semangat mengikuti pelajaran, Bu. Ya, semangat mengikuti pelajaran. Lagi? Ada lagi? Mendapatkan juara. Ya, karena mendapatkan juara menjadi sombong, angkuh. Ya, lagi? Ada lagi? Tersinggung dengan omongan orang lain. Cepat tersinggung karena omongan orang lain, ya. Ada lagi? Aktif dalam membuat suatu karya. Kreatif dalam membuat suatu karya, bisa. Ada lagi? Tidak pendapat orang lain. Apa? Apa, Nak? Ya, merasa paling benar. Ya, ego jadinya, ya. Ada lagi, Nak? Ya, Tegas dalam mengambil keputusan. tegas dalam mengambil keputusan. Ya, semua yang tadi kalian katakan itu contoh dari Triguna. Ya, itu masuk ke sifat-sifat dari rajas. Nah, masuk ke bagian yang ketiga dari Triguna, yakni tamas. Ya, tamas. Ada yang tahu sifat tamas itu seperti apa? Malas, Menyerahkan tidak peduli. Tidak peduli, malas, lamban, pasif. Nah, kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa sifat tamas itu? Bermalas-malasan. Oh, Malas membuat bermalas-malasan, tugas. malas membuat tugas. Lagi? lamban dalam berpikir. Lamban dalam berpikir, oon ya. Ya, lagi apa? Menunda-nunda suatu pekerjaan. Ya, suka menunda-nunda pekerjaan. Apa lagi? Sikap tamas? Sifat dari tamas? Tidak peduli dengan sekitarnya. Tidak peduli dengan sekitarnya, seenaknya dia. Lanjut, apa lagi? Tidak peduli dengan omongan orang lain. Tidak peduli dengan omongan orang lain, maunya bermalas-malasan saja. Ya, bisa. Lagi? Lagi apa, Nak? Mudah menyerah,
bagaimana saat melakukan sesuatu. Mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Oh, kalau tidak bisa buat tugas ya sudah, nggak usah buat tugas seperti itu. Ya. Nah, untuk bagian-bagian triguna kalian sudah bisa dalam mencari sifat-sifat dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dari sifat satwam, rajas maupun tamas. Nah, berikutnya kita lanjut ke ciri-ciri triguna. Nah, ciri-ciri triguna. Ada yang tahu ciri-ciri dari triguna? Ciri-ciri dari triguna baik dari sifat satwam, rajas maupun tamas. Nah, ciri-cirinya di sini dapat dilihat dari 4 sikap, baik dalam perilaku kehidupan sehari-hari, baik dalam pola makannya, baik dari cara beriatnya, dan baik dari cara berhubungan dengan Tuhan. Nah, kita mulai dari sifat satwam. Apabila ditinjau dari keempat itu, apakah kalian bisa memaparkan? Yang pertama, jika ditinjau dari perilaku, sifat satwam itu bagaimana? Ya, ya nak? Tidak sombong. Tidak sombong. Ada lagi? Dan baik hati, ya bisa. Ada lagi? Selalu membantu orang lain. Selalu membantu orang lain, ya. Ada lagi? Memiliki sifat yang bijaksana. Memiliki sifat yang bijaksana, ya bisa. Ada lagi? Ayo, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Dari perilaku, kita dari perilaku dulu, ya. Sering bersedekah. Sering bersedekah, bisa. Ya, pikirkan lagi. Ayo. Kenapa nak? Rajin sembahyang. Rajin sembahyang, ya. Dari perilaku, ya, di sini disebutkan dalam Pustaka Suci Manawa Dharma Sastra 12.31, ya. Weda biasasta jenanam sausam idriyani grahah dharma kriyatma cinta ca satvikam guna laksanam, yang artinya dari perilaku keseharian itu orang yang bersifat satwam ciri-cirinya mempelajari Weda, suka mempelajari Weda, bertapa, belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas budi indria, melakukan perbuatan yang bajik, bersemedi tentang jiwa. Semua merupakan ciri-ciri sifat dari satwa. Itu dalam kitab suci. Nah, kita lihat yang kedua, sifat ciri-ciri triguna dari pola makan. Pola makan. Sifat satwamnya seperti apa dari pola makan? Silakan dipikirkan terlebih dahulu anak-anak. Pola makannya seperti apa? 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna bisa. Pola makan orang yang bersifat satwam. Silakan dipikirkan. Vegetarian bisa enggak? Bisa enggak, nak? Pola makannya bisa. Lebih banyak makan buah dan sayur bisa. Ya, nak? Iya. Ada lagi? Ada lagi dari pola makan? Ya.
Tidak. Nah, kalau dalam pustaka suci Bhagavad Gita 7.8 disebutkan pola makannya itu makanan yang disukai oleh orang dalam sifat kebaikan itu memperpanjang usia hidup, menyucikan kehidupan dan memberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dan kepuasan. Makanan tersebut penuh sari, berlemak, bergizi dan menyenangkan hati. Itu dari kitab suci, jabaran pola makan yang bersifat satwam. Nah, kita lanjut yang ketiga, dilihat dari yatnya yang dilakukan. Kalau bersifat satwam, seperti apa yatnya yang dilakukan oleh orang bersifat satwam? Ayo. Seperti apa? Yatnya. Dharma bisa bantu ibu? Ya. Yatnya yang bersifat satwam. Apa? Apa anak-anak? Yatnya yang bersifat satwam? Tidak tahu ya? Tidak. Tidak, ya. Ibu jelaskan kalau yatnya yang dilakukan itu yatnya yang tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan. Dia ikhlas melakukan yatnya itu. Ya, dan sesuai dengan kitab suci Weda. Ya, kitab suci Weda. Ada hukum-hukumnya yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan yatnya yang dilakukan. Nah, kita lanjut ke hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan seperti apa kalau yang bersifat satwa? Apa Dharma? Menenangkan diri dengan yoga. Bisa, menenangkan diri dengan yoga bisa. Ada lagi? Ada lagi nak? Membersihkan diri dengan melukat. Bisa. Membersihkan diri dengan melukat. Ya, hubungan dengan Tuhan ini tadi sudah dikatakan ya dengan cara sembahyang, bersemedi, ya, menjaga kebersihan. Bagi yang masih brahmacari itu tidak melakukan hubungan suami istri, ya, membaca kesusastraan Weda, berkata jujur itu bisa, ya. Nah, kita lanjut ke sifat rajas. Sifat rajas dilihat dari perilaku, ciri-cirinya seperti apa? Seperti apa Nana? Angkuh, ya. Ada lagi? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa, ya. Ada lagi? Aktif dalam pelajaran. Aktif, ya. Ada lagi? Iri hati. Iri hati. Sombong, ya bisa. Ada lagi? Angkuh, ya. Cepat tersinggung. Tidak peduli dengan sekitarnya. Iya, itu dari perilaku. Kalian sudah bisa menentukan dari perilakunya. Nah, dari pola makan yang rajas. Ayo, pola makannya apa nak? Kalau yang bersifat rajas itu suka makan apa sih dia? Suka makan yang pedas-pedas. Ya, bisa. Suka makan yang pedas-pedas. Terus? Suka yang panas. Panas-panas, ya. Mikober ya. Ada lagi? Yang bersifat rajas dari pola makan? Ya. Ada
bisa menyebutkan lagi? Enggak? Enggak. Ya, sini disebutkan dalam Bagawan Gita 17:9, makanan yang terlalu pahit itu, ya, terlalu asam, terlalu manis, panas sekali atau menyebabkan badan menjadi panas sekali, terlalu pedas, terlalu kering, dan berisi terlalu banyak bumbu yang keras sekali, disukai oleh orang dalam sifat nafsu. Makanan seperti itu menyebabkan duka cita, kesengsaraan, dan penyakit. Itu untuk pola makan sifat dari rajas. Nah, kalau dari segi yatnya nak, ada yang bisa bantu ibu? Yatnya yang bersifat rajas. Yatnya yang bersifat rajas, ada yang bisa bantu ibu? Nggak ada. Ya, sifat yatnya itu adalah yatnya yang lebih menguntungkan keuntungan material dan rasa bangga. Ya, saya sudah beryatnya yang besar loh, seperti itu. Bersifat rajas, mengharapkan pamrih. Nah, dari hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan seperti apa sifat rajas itu, nak? Ya, Dharma bisa bantu ibu? Bisa? Belum Bu, masih berpikir. Masih berpikir, ya. Nah, caranya itu hubungan dengan Tuhannya yang bersifat rajas adalah melakukan suatu pertapaan, melakukan suatu kegiatan persembahyangan apapun itu dengan tujuan mendapatkan penghargaan. Oh, dia rajin loh doa, seperti itu. Biar bisa dihargai orang lain itu. Memberikan sumbangan dengan pamrih, mengharapkan imbalan. Oh, saya nyumbang segini banyaknya, harus dapat imbalan segini banyaknya, seperti itu contohnya. Ya. Nah, lanjut ke ciri triguna yang ketiga, yakni tamas. Dilihat dari perilaku, nak. Malas-malasan. Malas. Ada lagi? Lambat, ya. Ada lagi? Mudah menyerah. Mudah menyerah, ya. Iya. Ya, itu semua perilaku ciri-ciri dari sifat tamas. Nah, dari pola makan. Pola makan, kalau yang bersifat tamas seperti apa sih? Ya. Pedas. Pedas itu rajas, nak. Oh ya. Ya, pola makannya ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Iya. Ya, makanan yang kalau dalam kitab suci ini disebutkan makanan yang dimasak lebih dari 3 jam. Makanan yang hambar, basi dan busuk. Makanan sisa orang lain serta bahan-bahan haram disukai oleh orang yang bersifat kegelapan, tamas. Nah, kalau ditinjau yang ketiga, yatnya, dari segi beryatnya, bersifat tamas. Apa, nak? Dari segi yatnya? Ada yang tahu enggak? Tidak. Ya, dari segi yatnya yang dilakukan itu tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk dari kitab suci Weda. Ya, tanpa adanya prasada, tanpa mengucapkan mantra Weda, tanpa memberi sumbangan kepada pendeta, dan tanpa kepercayaan. Itu dianggap korban suci yang bersifat tamas. Nah, dalam hubungan dengan Tuhan yang bersifat tamas seperti apa? Ya, ada yang bisa bantu ibu?
Tidak. Nah, kalau dari hubungan dengan Tuhan itu bisa dikatakan seperti melakukan pertapaan berdasar kebodohan dengan menyiksa diri, menghancurkan atau menyakiti orang lain. Itu bersifat bodoh. Memberikan sumbangan di tempat yang tidak sesuai, pada waktu yang tidak tepat, dan kepada orang yang tidak patut menerimanya. Nah, itu untuk ciri-ciri dari triguna. Nah, silakan dilihat layar slide ibu, contoh-contohnya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Apa yang bisa kalian paparkan dari contoh gambar-gambar ibu di sini? Silakan disimak terlebih dahulu. Ngapain itu yang gambar pertama? Lakukan Lakukan yoga. Yang kedua? yoga. Ini? Lakukan Sembahyang. sembahyang. Yang ini? Orang ngapain? Berenang. Angsa yang berenang. Apa hubungannya nanti? Ini? Upacara disiplin. Ya. Kalau disimpulkan dari keempat gambar ini bersifat apakah, Nak? Satwa. Iya, satwa. Kenapa Ibu gambar di sini ada angsa? Kenapa? Kenapa angsa? Kenapa bukan binatang yang lain? Ada yang tahu tidak? Kan kebaikan. Kebaikan. Kalau dikaitkan dengan simbol-simbol dari Dewi Saraswati, angsa itu simbol apa? Angsa itu simbol dari kebijaksanaan. Ya. Dari keempat contoh ini, adalah contoh dari sifat satwa. Ya, contoh dari sifat satwa ini. Nah, lanjut. Bisa dilihat contohnya. Ya, gambar apa itu, anak-anak? Ini gambar orang ngapain? Ayam. Ayam. Orang ngapain ini? Ayam. Ya. Ya. Keempat contoh ini. Ya. Ya, keempat contoh ini adalah contoh dari sikap rajas. Ya. Contohnya ini ayam. Suka berebut dia makanan kepada temannya. Padahal tidak ada makanan di tempatnya. Masih juga berebut. Ya. Yang terakhir contohnya, silakan disimak. Contoh apa ini, Nak? Dari sifat apa? Tamat. Ya, tamat. Ya, malas belajar, suka melamun, rakus. Nah, sifat babi kan seperti itu. Ya. Ya. Demikian paparan materi Ibu. Ya, hari ini. Ya. Silakan kameranya. Bentar ya, Nak ya. Stop presentasi. Ya, sampai di sana pemaparan materi Ibu hari ini. Ada yang tidak mengerti, anak-anak? Halo, ada yang tidak dimengerti? Iya. Bu, saya mau nanya, boleh? Ya. Kita kan didominasikan sama 3 sifat. Terus gimana caranya kita tuh untuk mengatur sifat-sifat itu? Ya, untuk mengatur sifat-sifat itu, yang pertama kita bisa berdoa, menenangkan diri. Ya, misalnya dalam keadaan marah, biar tidak meluap kemarahannya, kita
Bisa dimengerti tidak? Ya, semuanya itu sifat ketiganya itu semua ada dalam diri kita, yang mana lebih dominan, yang mana kurang dominan. Apabila dalam keadaan marah, sifat wajasnya yang dominan. Bagaimana cara menekannya? Dengan atur nafas, dengan menenangkan diri, masuk dia lagi ke sifat satwa. Itu kalau diumbar dia sifat marahnya itu, rajasnya itu yang lebih dominan. Bisa marah-marah kita, bisa ngamuk-ngamuk. Udah males nggak buat tugas. Udah sifat tamas lagi dia, seperti itu. Ya, bisa dimengerti nak? Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Tidak. Nah, untuk tugas kalian nanti di LKPD itu silakan dibuka di Google Classroom. Silakan kalian bisa mencari sumber-sumber di internet maupun di buku kelas 8-nya. Nah, untuk LKPD-nya dikumpul nanti siang jam 12. Ibu tunggu, sudah terakhir pengumpulan. Nah, untuk materi hari ini ada yang bisa bantu ibu menyimpulkan tentang materi hari ini? Kesimpulan materi hari ini apa yang kita baru pelajari tadi? Ada yang bisa bantu ibu? Kesimpulannya? Kesimpulannya apa yang tadi kalian pelajari? Kesimpulannya, triguna itu merupakan 3 sifat yang mempengaruhi kehidupan seseorang, di mana ketiga sifat itu haruslah bisa kita kendalikan. Nah, adapun bagian-bagian trigunanya itu satwa, rajas, tamas. Dan ciri-ciri dari triguna bisa dilihat dalam perilaku seseorang, pola makan seseorang, cara dia berlihatnya, dan cara dia menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, demikian pemaparan materi ibu hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang pengaruh triguna dalam diri manusia, cerita-cerita triguna dalam kehidupan, dan upaya-upaya untuk menyeimbangkan diri dari triguna. Nah, ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Oh, satu. Ya. Silakan anak-anak.